أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. Harus kita benar-benar mampu menjadi dokter yang baik. Ya. Tidak sekedar kita mampu memahami, menghafalkan teorinya, ya, apalagi mampu menghafalkan matanya Manzum Al-Jazari. Kapan mampu menghafalkan matanya Al-Jazari, mampu memahami isinya, memahami kandungannya, menyelami kandungannya, maka apa yang kita pahami, apa yang kita hafalkan tersebut harus sesuai lisan yang keluar dari lisan kita, apa yang terkandung dalam Manzum Al-Jazari. Harus sesuai. Bagaimana sesuainya? Itulah adik-adik sekalian, butuh talaqih beberapa lama. Ada orang satu huruf itu berbulan-bulan gak selesai-selesai. 2 huruf, 3 huruf, huruf tertentu tidak selesai dalam mempelajarinya. Harus banyak talaqi dengan gurunya. Selesaikan dengan guru yang satu. Jangan pindah-pindah dulu. Ya, mungkinkan. Kalau kita hanya mau kejar hafalan itu mudah. Apalagi umur-umur yang sangat luar biasa segar sekali. Yang kuat hafalan 8 bulan bisa tembus. 1 tahun bisa tembus hafalannya. Setorannya. Kalau mungkinnya bervariasi. Setorannya itu luar biasa sekali. Kemampuan kesegaran daripada otaknya itu sangat luar biasa. Manfaatkan kekuatannya itu. Tetapi diingat, upayakan sejalan apa yang kita hafal benar-benar mampu mungkin keluar dari lisan kita. Dalami, talaki, musyafah, talaki terus. Hati-hati dengan penyakit. Satu penyakit. Apa itu? Penyakit mengejar ijazah. Ya. Penyakit hanya mengejar sanad. Hati-hati dengan ini. Perbaiki terus bacaannya, perbaiki terus hafalannya, perbaiki bacaannya, hafalan dan bacaannya sesuai dengan kaidah dalam apa yang disebutkan kitab yang dipelajari. Kalau sudah mampu di situ, maka secara otomatis ijazah dan sanad lisan pun boleh pemberiannya. Ya. Dalami dulu, dalami, selami, lebih dalam, lebih jauh, lebih mantap, putih dalamnya. Adapun setelahnya itu mudah insyaallah. Ya. Jangan terbetik dalam pikirannya nanti saya harus ini, saya harus dapatkan ini, harus dapatkan. Jangan dulu. Kan nanti kita sayangkan mendapatkan berbagai macam syarat yang dia milikinya, ijazah yang dimilikinya, tetapi kertas yang ada dalam kertas yang didapatkan tidak sesuai dengan lisannya. Dan itu banyak terjadi. Oleh sebab itu, mungkinkan jangan kemana-mana. Ya, permantap, selesaikan, pelajari, dalami, terkhusus makhraj dan sifatnya. Harus mampu memahami makhraj dan sifatnya. Jika tidak, kita akan terjebak dalam bacaan. Banyak yang kita jumpai yang mereka mempelajari dan mendalami dalam ilmu ini. Tetapi terjadi kesalahan, salah satu seperti ada yang namanya khaysyum. Khaysyum, dengung, hafid orangnya, tetapi tidak bisa membedakan antara khaysyum atau dengung dan lainnya. Ya. Dari sini harus benar-benar pelajari. Apa itu dengung? Huruf dengung itu cuma huruf nun, huruf mim yang lari ke hidung. Kemudian beberapa hukum, iklab, ya, bi gunnah,
idgham mimi, dan hal-hal huruf-huruf yang masuk ke hidung. Selain daripada itu, maka kita tidak boleh menyampaikan, membawa alunan suara kita masuk ke hidung, tidak boleh. Ahlul qiraah itu sepakat. Ya. Ini yang harus kita tekankan. Seperti apa itu? Ha jelas, pangkal tenggorokan. Tetapi nanti kalau dibaca huruf ha lari ke hidung, maka itu nggak boleh. Misalkan ma'auna anhu manuhu itu ke hidung, tidak boleh suaranya seperti itu. Ini namanya khayshum. Bukan huruf nun, bukan huruf mim. Semuanya masuk. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Semula lari ke hidung. Ya, ada seperti ini banyak kita jumpai. Dan tidak boleh mengarahkan huruf itu lari ke situ. Kontrol suara, kontrol suaranya, kontrol nadanya, kontrol iramanya, sehingga tidak lari dan huruf pindah ke hidung. Ya, ini yang begitu banyak terjadi di dalam mempelajari ilmu qiraah, sehingga kita tidak bisa menempatkan semuanya. Baik. Ini beberapa jamaah sekalian yang harus kita pahami, terkhusus kepada para penghafal Al-Quran. Mungkinkan semuanya, pelajari kaifiatnya, dalami dasarnya, kemudian perdalam sedalam-dalamnya, mungkinkan pengucapannya dalam artian latihan dan latihan mempelajari ilmu Al-Quran. Jangan bosan, jangan jenuh. Ilmu tajwid, ilmu qiraah terkadang memberikan manusia itu kejenuhan, tetapi tanamkan kesabaran, tanamkan keistiqomahan, selesaikan, mantapkan terlebih dahulu. Jangan berpindah-pindah, ya. Kecuali telah memiliki dasar yang kuat. Jangan berpindah-pindah. Ini penyakit. Karena kekhususan di dalam mempelajari Al-Quran itu sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Keutamaan dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya dikatakan Al-Quran ini, orang yang mempelajari, mendalami Al-Quran, di dalamnya terdapat yahdi lillati aqwam. Di dalamnya terdapat petunjuk jalan yang lurus. Yahdi, petunjuk, hidayah, jalan yang lurus. Karena Al-Quran banyak manusia mendapatkan hidayah. Karena Al-Quran manusia mampu menempuh hidupnya dalam kebaikan. Karena Al-Quran di dalamnya dia mampu memahami agama yang baik. Yahdi lillati hiya aqwam, itu keutamaannya. Jadi harus diperhatikan, pelajari dan dalami Al-Quran. Antum-antum semua yang mempelajari Al-Quran, tatkala kembali ke kampung halamannya, tatkala kembali ke tempatnya, ke asalnya, mampu bermanfaat bagi manusia, luar biasa sekali. Betapa hebat manusia mempertentangkan pemahaman yang ada dalam sunnah. Betapa hebat manusia mempertahankan, mempertentangkan permasalahan di dalam masalah tauhid, tatkala kita mampu mengejarkan yang membedakan antara syirik dan bidah. Tetapi kalau mempelajari Al-Quran dan dia nampak bahwasanya dia benar-benar dikatakan mudah didengar,
bacaannya enak didengar, hafalannya banyak, maka sehebat-hebatnya pertentangan ini jamaah sekalian, dia akan menjadi kawan sejatinya di saat nanti. Walaupun dari sisi lain kita ada pertentangan, tapi tatkala mereka mampu benar-benar memahami Al-Quran, memperbaiki semuanya, karena Al-Quran ini dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dibayangkan, jika kita membayangkan bahwasanya jika setiap orang yang mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, dia hampir semua berada di satu titik masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia mendalami tauhid, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, tatkala dia menegakkan Al-Quran di tempat dia berada, maka subhanallah luar biasa, dakwah di situ bisa tegak, dakwah di muka bumi ini bisa tegak, hanya karena berdasarkan Al-Quran yang pelajari, Al-Quran yang didalami. Bagaimana semangatnya orang-orang mau mempelajari Al-Quran? Bisa dibayangkan kalau yang kesemuanya ini, satu rumah Allah, masjid Allah yang satu, masjid Allah yang satu, dia berada di sana sebagai imam misalkan, itu sudah jelas kuat wasilah jalannya dakwah, wasilah jalannya dakwah kita. Oleh karenanya sekali lagi, dalami Al-Quran, dan sebaik-baik orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah yang mampu mengamalkan, ya, mampu mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Yang dikatakan ahlul Quran itu adalah yang mampu memahami, yang mampu mengamalkan kandungan di dalam Al-Quran. Itulah orang yang terbaik dalam Al-Quran. Jika ditinjau dari sisi kefiatnya adalah orang yang mampu mentajwidkan Al-Quran. Dua tinjauannya. Jika dia bertanya siapa yang dikatakan ahlul Quran, maka jawabannya ahlul Quran itulah orang yang mampu mengamalkan kandungan dalam Al-Quran. Jika ada yang bertanya bagaimana kefiatnya di dalam Al-Quran, maka adalah orang yang mampu mentajwidkan Al-Quran dalam bacaannya, mampu mentajwidkannya. Karena kandungan yang terbesar di dalamnya apa? Tauhid. Dan ini adalah semulia-mulia dakwah. Kita harus menegakkan ini. Selain kita menegakkan keutamaan Al-Quran, kefiatnya dalam Al-Quran, maka pondasi utama juga yang harus kita miliki adalah menegakkan tauhid. Betapa banyak penghafal Al-Quran, betapa banyak orang yang mampu mengucapkan lafal-lafalnya Al-Quran dengan baik dan benar, tetapi hancur amalannya, hancur ibadahnya. Mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan bidah dalam agamanya. Jika ditanya bacaannya seperti apa, jangan ditanyakan keindahan bacaannya dan baiknya bacaannya. Oleh sebab itu, kita datang, kita hadir di tengah-tengah umat, kita datang, kita hadir di tengah-tengah umat, bahwasanya tatkala kita mengajarkan Al-Quran, maka kita mampu menegakkan tauhid di sisi setiap hamba, di sisi setiap manusia. Dengan adanya seperti itu, maka sinkronlah kehidupannya dalam memahami Al-Quran. Sehebat-hebatnya mereka menghafal Al-Quran, sehebat-hebatnya mereka memahami membaca Al-Quran, sehebat-hebatnya mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal fikih dan lain-lainnya. Namun tatkala dia terjerumus dalam bidah, terjerumus dalam perkara kesyirikan, maka apa yang terjadi?
hancur seluruh amalan yang dia milikinya. Karena penentu utama di dalam kehidupan kita ini adalah tauhid.